Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama patutlah kita menjadikan puji dan syukur atas berkat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat Allah akan tercurah kepada kita semua. Berjumpa kita dalam acara Podcast Harmoni yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Badan Tazkir Pemerintah Kota Bitung. Perkenalkan, saya Aswan Tamin selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Badan Tazkir Pemkot Bitung sebagai host pada saat ini, dan sudah ada bersama kita Al-Ustadz Husein Al-Kartiri, Sarjana Hukum Islam, sebagai Kepala KUA Kecamatan Matuari, juga selaku Sekretaris Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di Kota Bitung. Saat ini kita akan berbincang-bincang terkait tema kita pada hari ini adalah hikmah 30 hari puasa di bulan suci Ramadan. Izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya secara hukum Islam atau kaidah Islam, bagaimana hikmah puasa di 10 hari pertama, di 10 hari kedua maupun 10 hari ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan tarbiyatul qulub wa tazkiratun nufus wa maghfiratuz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari Harmoni Podcast dan juga kerjasama dengan Forum Komunikasi Badan Tazkir Pemerintah Kota Bitung. Untuk menjawab pertanyaan pertama, bahwa pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang spesial. Sampai-sampai di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati falyafrahu. Katakan wahai baginda Nabi kepada umatmu, dengan karunia Allah yang besar dan rahmat Allah yang begitu luas, falyafrahu, bergembiralah. Jadi para ulama tafsir membaca ayat ini mengatakan bahwa tidak ada karunia Allah yang besar selain bulan Ramadan, dan tidak ada rahmat yang luas seluas rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka kata Allah, falyafrahu, kalau bertemu dengan bulan Ramadan, falyafrahu, bergembiralah, karena itu karunia Allah yang besar dan rahmat Allah yang luas. Karunia Allah yang besar itu apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Salah satu bulan yang hanya diturunkan kitab suci Al-Quran dari 12 bulan, dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, satu-satunya bulan yang dipilih oleh Allah diturunkannya kitab suci Al-Quran adalah bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan bahwa ini karunia Allah yang besar, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan permulaan turunnya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bainati minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk itu, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar. Jadi itu karunia Allah. Kemudian rahmat Allah yang begitu luas. Seluas apa rahmat Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan? Ya, sesuai pertanyaan tadi, di dalam bulan Ramadan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Awalu Ramadan rahmat, 10 awal Ramadan itu rahmat. Wa awsatuhu, pertengahannya maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu, dan terakhir 10 terakhir itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan ini
Tidak ada diberikan di bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Jadi rahmat Allah itu sesuai dengan nama Ramadan, dimulai dari huruf Ro, ya, Ro, kemudian Mim, kemudian Dot, Alif dan Nun. Ramadan. Ya, Ro itu Ridwanullah lil mutakarribin, ridho Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mau dekat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi ditumpahkan semuanya, ridho Allah ditumpahkan kepada orang-orang yang mau dekat kepada Allah. Itu rahmat. Itu maksud dari 10 hari pertama, rahmat. Rahmat itu ridho Allah yang ditumpahkan. Jadi kalau orang bilang tak buang-buang, tak buang-buang, Allah berikan ridhonya hanya kepada orang yang mau dekat kepada Allah. Ya, dekatnya bagaimana? Ya, sholat 5 waktu dijaga. Nah, kemudian yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ya, sunnah ditambah. Jadi yang 5 waktu dijaga, kemudian puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di akhir Ramadan zakat fitrah, itu yang wajib-wajib. Yang sunnah-sunnah yang mungkin di luar Ramadan kita hanya melaksanakan yang wajib saja, tapi yang sunnah tidak. Di bulan Ramadan kita tambah dengan yang sunnah, sunnah gabliyah, sunnah ba'diyah. Kemudian malamnya kita tarawih, kita witir. Kalau sebisa mungkin biar hanya 1 bulan kita tahajud, biar cuma 1 kali 1 bulan. Yang sunnah kita tambah. Itu rahmat Allah, ridho Allah bagi orang yang dekat. Hanya disayangkan fenomena sekarang ini, awal-awal Ramadan kita dekat, tetapi kalau sudah di pertengahan mulai mundur 2-3 langkah. Seperti di masjid, Ustaz. Di masjid. Kalau biasanya di awal Ramadan anak-anak sholatnya di teras karena full masjid. Di dalam masjid. Tapi kalau sudah masuk pertengahan, anak-anak sudah dipanggil lagi masuk ke dalam karena saf mengalami kemajuan. Jadi fenomena ini pertengahan mulai mundur 2-3 langkah. Apalagi di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan banyak yang sudah menjauh dari Allah. Jadi rahmat Allah hanya berikan kepada orang yang mau dekat kepada Allah. Kemudian jadi 10 hari yang kedua, wa awsatuhu, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan Allah. Yang tadi huruf pertama Ra itu 10 hari pertama rahmat, ridho Allah bagi orang yang dekat. Kemudian 10 hari yang kedua maghfirah. Maghfirah ini sudah masuk pada huruf yang kedua. Ra, Mim. Mim itu maghfiratuz dzunub. Maghfiratuz dzunub. Artinya apa, Ustaz? Lil ma'asi. Artinya ampunan Allah kepada manusia, kepada umat Islam yang banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi ini bulan kita berusaha untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Ini mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur panjang kepada kita di bulan Ramadan, maka perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun di sini dalam bentuk seperti apa, Ustaz? Mungkin saya sudah paham, tapi mungkin rekan-rekan yang penonton ingin tahu seperti apa tata caranya untuk mencapai keridhaan Allah lewat memohon ampun. Itu seperti apa? Ya. Jadi kita manusia sudah pasti tempatnya salah dan lupa. Betul. Ini kata Nabi, al-insan makanul khata' wan nisyan. Artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya disebut manusia. Ma itu tempat, nasya itu lupa. Jadi manusia itu tempatnya lupa. Kita bukan nabi, kita juga bukan rasul, kita juga bukan malaikat,
Betul. Nah, kita juga bukan anak kecil yang belum balik, Betul. yang belum dicatat dosanya. Nah, tapi kita ini manusia biasa yang punya banyak dosa, banyak kesalahan, banyak maksiat. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, karena bulan Ramadan bulan pengampunan, kita hanya bertobat saja di bulan Ramadan. Ya. Tapi diusahakan latihan di bulan Ramadan ini kita mohon ampun kepada Allah, kita teruskan juga di luar Ramadan. Karena orang memahami bahwa memohon ampun itu nanti kalau berbuat dosa. Iya, betul sekali. Ya tuh. Jadi kita kan nggak bikin kesalahan, buat apa kita mau minta ampun kepada Allah? Padahal tidak. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina dzunub, wahai orang-orang yang buat dosa, tidak. Jadi walaupun berbuat dosa atau tidak, Ya. tetap tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Nasuha berarti yang sesungguh-sungguhnya. Yang sesungguh-sungguhnya. Jangankan kita manusia, Nabi pun, baginda Nabi yang memang sudah bersih dari noda dan dosa, Ya. Nabi itu setiap hari beristighfar kepada Allah minimal 70 kali. Istighfar di sini dalam konsep seperti apa, Ustadz? Mungkin teman-teman pengen tahu. Ya, Secara lisan. secara lisan Nabi menyampaikan ketika selesai sholat, Nabi beristighfar, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup lagi kekal. Itu sampai 70 kali. Nah, Sampai 70 kali. 70 kali. Dalam riwayat itu, padahal Nabi tidak ada dosa. Betul. Nah, apalagi kita ini yang bergelimang dosa, Betul. kita berpikir bahwa nanti kita berbuat dosa baru minta ampun. Betul. Sekelas level Nabi saja 70 kali Dengan beristighfar. beristighfar kepada Allah. Selama ini orang masih berpikir, Pak Ustadz, hanya dengan sholat saja, berarti sudah melaksanakan kegiatan mohon ampun kepada Allah, atau hanya dengan berdoa saja tanpa sholat? Ada banyak cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Salah satunya juga dengan sholat. Karena hadis Nabi, antara sholat satu dengan sholat yang lain, dari sholat subuh ke sholat zuhur, itu penggugur dosa, penghapus dosa. Menghapus dosa. Dari sholat zuhur ke asar, penghapus dosa. Kemudian dari sholat asar ke maghrib, maghrib ke isya juga menghapus dosa. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beribadah dulu, sholat dulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru mohon pertolongan kepada Allah. Iya. Ya kan? Jadi sholat penghapus dosa, setelah itu kita ibadah, sholat kita mohon pertolongan, berdoa kepada Allah, kemudian dengan Berzikir. kita berzikir, Astaghfirullahaladzim, dan ada zikir-zikir yang lain seperti doanya Nabi Nuh di dalam perut ikan. Ya, gelapnya di perut ikan, Allah keluarkan dengan doanya Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku telah menzolimi diriku sendiri. Jadi segelap apapun kehidupan kita, kalau kita membaca doa ini, zikir ini, insya Allah Allah akan berikan cahaya dalam kehidupan kita. Allah hapus dosa-dosa kita. Sesungguhnya doa-doa yang terdahulu yang sudah dilakukan oleh para nabi, Ya. ini menjadi referensi bagi betul. kita untuk melakukan doa atau memohon ampun. Betul. Itu pada 10 hari kedua. 10 hari kedua mohon ampun kepada Allah. Jadi banyak-banyak kita mohon ampun. Pada 10 hari yang ketiga, Pak Ustaz, 10 hari yang ketiga itkum minanar. Sudah pasti kalau kita mendapatkan rahmat Allah di 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua kita sudah diampuni. Sudah pasti itkum minanar. Kita akan dibebaskan, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, di huruf pertama tadi rahmat, rahmat, ridho Allah, Ridho Allah. kemudian
huruf yang kedua mim, Mim, maghfirah, ampunan maghfirah, Allah. ampunan Allah. Kemudian huruf yang ketiga dot. Dot. Dot itu domanul jannah li taati. Artinya Allah berikan surga kepada orang yang taat. Nah, karena sudah dibebaskan dari api neraka, sudah pasti tidak ada pilihan tempat yang lain selain masuk surga. Makanya huruf yang ketiga adalah dot. Nah, domanul jannah li taati. Allah berikan surga bagi orang yang taat. Nah, untuk Allah berikan surga kepada orang yang taat ini seperti apa, Ustaz? Ya, jadi ketaatan ini harus betul-betul kita isi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah berikan ini Ramadan supaya kita dilatih untuk taat. Ada ungkapan yang menarik, saya pernah membaca bahwa ternyata selama ini kan kita melihat bahwa Idul Fitri itu hari kemenangan, hari euforia atau kegembiraan, karena kita selesai melaksanakan perang melawan hawa nafsu berpuasa. Tapi ungkapan ini cukup menarik, saya baca, laisal id liman labisal jadi, bukan disebut hari raya, orang-orang yang pakai baju baru. Tetapi innamal id liman ta'atahu tazid. Yang disebut hari raya itu orang-orang yang ketaatan kepada Allah bertambah. Nah, laisal id liman tajammala bil libasi wal marhum, bukan disebut hari raya orang yang mungkin baru selesai cat rumah atau DP cookies di toples, ada berapa toples, bukan itu. Tetapi innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Disebut hari raya adalah orang-orang yang dosa-dosanya diampuni. Nah, makanya ayat tentang puasa dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, karena iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi usahakan, memang kita tidak bisa sama dengan para nabi. Kalau nabi itu imannya bertambah terus, tidak pernah berkurang. Tapi karena kita manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, jadi kita berusaha untuk setiap hari mengevaluasi diri untuk terus mendekat kepada Allah, taat kepada Allah. Berarti pada 10 hari terakhir ini seharusnya kita beribadah itu harus lebih rajin, ya. Betul. Jangan sapnya makin maju, tapi justru sapnya harus penuh. Yang terjadi setiap fenomena sekarang ini kan terbalik. Lebih banyak di mall daripada di masjid, ya Pak Ustadz, ya. Betul ya. Zakat mall ya. Betul sekali, Pak Ustadz. Iya. Jadi kalau yang saya ketahui juga, pernah saya baca beberapa referensi maupun informasi bahwa Idul Fitri ini yang paling euforia itu terjadi di Indonesia. Sedangkan kalau di negara-negara lain itu tidak. Apakah benar? Ya, benar. Jadi memang agak unik juga ini Indonesia. Kalau kita mungkin karena kita budayanya lebih mengutamakan budaya Melayu, ya, budaya saling menghormati, budaya Nusantara, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Apa yang dirasakan oleh orang lain kita juga harus merasakan yang sama. Jadi orang lain gembira, kita harus gembira. Sehingga itu hanya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri, ya, khususnya di Arab Saudi, itu ketika Idul Fitri hanya Idul Fitri saja. Mereka sholat Idul Fitri, kemudian pulang ke rumah, kemudian saling maafkan, selesai. Jadi tidak ada euforia yang berlebihan. Tetapi juga karena ini perintah Nabi, kita harus tetap menjalin silaturahmi. Itu salah satu juga supaya kita
hubungan kita bukan hanya vertikal dengan Allah di bulan Ramadan, tetapi bisa dilanjutkan dengan hablum minan nasnya, dengan kita saling mengunjungi, dengan tetangga-tetangga kita datangi, kemudian kita saling tegur, kita saling memaafkan. Nah, itu bentuk-bentuk euforia yang sebenarnya dianjurkan dalam agama, gitu ya. Silaturahmi itu penting sekali. Karena sebaik apapun hubungan kita dengan Allah, tapi kalau kita renggang dengan sesama, kita tidak akan selamat nanti di sana. Iya, betul sekali Pak Ustaz. Nah, membahas tentang silaturahmi Ustaz. Pemerintah Kota Bitung Ya. beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan safari Ramadan. Ya. Safari Ramadan di Pulau Lembeh maupun di Kota Bitung. Bahkan yang di Kota Bitung ini akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara. Nah, terkait dengan silaturahmi yang Pak Ustadz sampaikan, untuk safari Ramadan ini, secara pandangan dari segi hukum Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi kita bersyukur karena kita alhamdulillah kita tinggal di daerah yang majemuk, yang berbeda suku, berbeda golongan, berbeda agama. Ini luar biasa. Apalagi Sulawesi Utara ini menjadi laboratorium kerukunan. Betul sekali. Ya, daerah-daerah yang lain semua menjadikan Sulawesi Utara ini menjadi model kerukunan. Ya. Sampai ada yang studi banding ke Sulawesi Utara, kenapa Sulawesi Utara ini rukun. Nah, salah satunya ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Nah, untuk menjalin hubungan antar umat seagama, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, antar umat beragama, Islam dengan Kristen, dengan Konghucu, dengan Hindu, dengan Buddha, ya. Kemudian juga antar umat beragama dengan pemerintah. Ya. Nah, itu harus tetap kita lestarikan di kehidupan kita. Nah, untuk kegiatan-kegiatan safari Ramadan ini tentunya banyak keutamaannya. Yang pertama itu tadi, karena yang hadir itu kan bukan hanya dari umat Islam saja, Ya. tetapi ada juga dari agama yang lain. Jadi yang saya sampaikan tadi, hubungan antara umat beragama itu terjalin tanpa membedakan suku, membedakan golongan, membedakan agama. Kemudian juga kita bertemu dengan pimpinan kita, ya, atasan kita, pemerintah kota, Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota. Hubungan yang ketiga antar umat beragama dengan pemerintah juga terjalin. Nah, silaturahmi kita lebih kuat lagi. Ya. Nah, dan semua agama pasti mengakui bahwa kata Nabi, man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka perbanyak bersilaturahmi. Nah, dan semua agama suka ini, suka dipanjangkan umur, suka dibanyakkan rezekinya. Apalagi ditambah dengan buka puasa bersama, buka puasa bersama, makan bersama, kita satu meja bersama, tidak ada perbedaan antara atasan dengan bawahan, ya kan? Tidak ada jarak di antara kita dekat dengan pemerintah. Ini suatu hal yang luar biasa, yang semua agama mengajarkan cinta kasih itu. Dari pemerintah peduli kepada masyarakatnya, dari masyarakatnya sayang kepada pemimpinnya. Masya Allah. Ya, itu yang dapat Pak Ustadz sampaikan kepada kita pada hari ini pada broadcast Harmoni Forum Komunikasi Badan Tazkir Pemerintah Kota Bitung. Ya, kita bekerja sama dalam kegiatan ini. Mungkin hal ini yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang menjalankan ibadah puasa maupun orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa.
Jadi saling silaturahmi pada intinya untuk memperkokoh, mempererat persaudaraan sesama kita. Begitu kan Pak Ustadz? Ya. Jadi kami di sini bersama dengan Pak Husain Al-Katiri sudah berbincang-bincang begitu baik, dan kami berharap tentu saja apa yang kami bincang-bincangkan ini bisa menjadi referensi bagi para penonton di luar sana, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan pemuda maupun adik-adik, sehingga kita mengetahui hikmah puasa selama bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Ini sudah hari keberapa Pak Ustadz? Hari yang ke-23. 23. Berarti masih ada 7 hari lagi, 1 minggu hari lagi ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari 10 hari terakhir kita meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Betul. Jadi kepada kita semua diharapkan apa yang kita bincang-bincangkan pada hari ini menjadi berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada doa sedikit yang bisa Ustadz kita tutup acara ini, Ya. sehingga penonton juga bisa mengamini apa yang Ustadz doakan. Dipersilakan Ustadz. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kita semua. Ampunilah dan maafkan, sayangi kami semua yang melaksanakan ibadah puasa. Cintailah pemimpin kami, berkatilah pemimpin kami, pemerintah Kota Bitung dalam menjalankan amanah yang diberikan, dan jadikanlah pemimpin kami menyayangi kami, bawahan rakyat, dan jadikan juga rakyat menghormati dan menyayangi pemimpin kami. Maafkan atas segala dosa-dosa kami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya hidupku, matiku, amal ibadahku hanya kami berikan kepadamu, ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, itulah bincang-bincang podcast Harmoni kita pada kali ini bersama saya Pak Al-Ustadz Husain Al-Katiri, Sarjana Hukum Islam. Saya Ketua Badan Tazkir Pemerintah Kota Bitung undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.